Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah analisa numerik. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu mengenai implementasi metode secant untuk mencari penyelesaian akar. Baik, yang pertama ada anggota kelompok, yaitu ada Irfan Permana dengan NPM 2276334. Lalu ada Sandi Haika Rahman dengan NPM 2276337. Lalu ada Muhammad Reksa Aditya Nugraha dengan NPM 2276444. Lalu ada Adrian Syah Putra dengan NPM 2276448. Lalu ada Dimas Ramadan dengan NPM 2276060. Lalu ada Yuda Hidayat dengan NPM 2276061. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian metode secant, lalu yang kedua ada perhitungan manual, yang ketiga ada perancangan program, lalu ada demo program. Untuk pertama yaitu pengertian metode secant yang akan disampaikan oleh Muhammad Reksa Aditya Nugraha. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode secant. Metode secant merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linear. Metode secant melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis secant yang ditentukan oleh dua titik. Kemudian nilai akar selanjutnya adalah titik potong antara garis secant dengan sumbu x. Berikut metode secant ditunjukkan secara grafis. Lalu yang kedua ada perhitungan manual yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perhitungan manual ini menggunakan Excel. Di sini terlihat kita akan menghitung soal, yaitu selesaikan persamaan fungsi x sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan metode secant. Baik, di sini kita masukkan ke dalam tabel. Untuk x1 sudah ditentukan yaitu 1. Lalu ini yang warna hijau itu adalah soal. Kita masukkan saja x pangkat 3, x pangkat 2, 3x, dan 3. Lalu ini fungsi x, lalu ada x2, lalu ada tabel iterasi. Nah, ini kenapa bisa 1? Karena nilai di depan x yaitu 1 gitu. Lalu di depan x pangkat 3 1, x pangkat 2 1. Nah, di depan 3x yaitu 3 nilainya. Dan yang 3 3. Lalu yang kedua ada ini x, di dalam x1 ada yang 2. Ini hasil yang 8, yaitu kita mencari dari x1 ya. A3 dipangkatkan oleh 3. Lalu yang ini yang 4, A3 dipangkatkan 2. Yang ini 3 dikali 1, dikali 2, mohon maaf. Dan ini tetap 3. Kita masuk ke dalam perhitungan ininya. Di dalam fx kita memasukkan yang fx itu 3, hasil dari B3. B3 itu 8 ditambah 4 dikurangi 6 lalu dikurangi 3, karena sesuai dengan soal akan menghasilkan 3. Lalu hasil dari x2 nya yaitu A3 ya. Ini A3 ini dari G3 ini. Hasilnya itu dari A3 min atau 2 dikurangi dalam kurung F3
F3 dikalikan dengan A3 yaitu 2, lalu dikurangi A2 yaitu 1, lalu dibagi F3 yaitu 3 dikurangi F2 yaitu min 4, akan menghasilkan nilai 1,5741428,571. Itu termasuk ke iterasi ke-1. Lalu X2 ini kita simpan ke A4. Setelah disimpan, kita hitung persamaan ini dengan rumus yang sama dengan yang tadi. Ini juga sama sampai menemukan 0. Jika sudah menemukan 0, maka hasilnya berarti kita ada di iterasi ke-8, yaitu hasilnya 1,732050808 atau 1,7320501. Jadi pada penyelesaian akar ini diperoleh hasil yaitu 1,7320501. Mungkin sekian penjelasan perhitungan manual. Untuk selanjutnya ada perancangan program yang akan dibahas oleh beberapa rekan, yaitu pertama perancangan program dan use case diagram yang akan disampaikan oleh Sandi Haikal. Kepadanya saya persilakan. Ini adalah use case diagram dari metode SECAN. User ketika menggunakan program ini pertama memasukkan dulu nilai X1, setelah itu dilanjut menginput nilai X2, menginput toleransi atau E, serta menginputkan persamaan fungsinya atau Fx. Setelah keempat hal tersebut diinput, user bisa melanjutkan perhitungan dengan menekan hitung. Dalam hitung tersebut terdiri dari dua nilai iterasi, awal X1 dan X2, hasil dari X1 dan X2, rumus formula hasil Fxn tambah 1 dan akar persamaan Fxn tambah 1. Lalu ada perancangan program kelas diagram yang akan disampaikan oleh Irfan Permana. Kepadanya saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu tahap pembuatan kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki 5 atribut, yaitu atribut yang pertama X1, atribut yang kedua X2, atribut yang ketiga nilai toleransi, atribut yang keempat nilai persamaan fungsi, dan atribut yang kelima yaitu hitung. Untuk atribut X1 di sini yaitu nilai untuk mencari akar. Kemudian atribut X2 sama, yaitu nilai untuk mencari akar. Kemudian ada atribut toleransi, yaitu nilai toleransi untuk konvergensi. Lalu ada atribut persamaan fungsi, nilai fungsi yang akarnya ingin dicari. Kemudian ada atribut hitung, yaitu untuk menghitung akar dari suatu persamaan fungsi. Atribut X1 memiliki relasi dengan atribut hitung. Relasinya yaitu menginput nilai untuk X1. Kemudian atribut X2 memiliki relasi dengan atribut hitung. Untuk relasinya sama, yaitu menginput nilai bagi atribut X2. Kemudian ada atribut toleransi. Relasinya dengan atribut hitung, yaitu menginput nilai toleransi. Kemudian ada atribut persamaan fungsi, memiliki relasi dengan atribut hitung. Relasinya yaitu menginput nilai dari persamaan fungsi. Metode SECAN menggunakan atribut X1, X2, dan atribut toleransi untuk menghitung persamaan fungsi. Lalu metode SECAN menghitung akar dengan memanggil metode cek iterasi untuk memeriksa apakah iterasi tercapai. Jika tercapai, maka akan menampilkan hasil. Lalu ada perancangan program Figma yang akan disampaikan oleh Yuda Hidayat. Kepadanya saya persilakan. Untuk selanjutnya yaitu prototype perancangan program menggunakan Figma. Di sini ada judul metode SECAN generator.
terus ada tombol back atau kembali, terus di bawahnya ada text area untuk user menginput nilai seperti nilai-nilai X1, X2, nilai toleransi, dan persamaan fungsi. Lalu ada tombol untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Terus di sebelah kanannya ada pengertian metode second. Terima kasih. Terakhir ada demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Adriansyah. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syaputra, NPM 227000048. Kelas B ingin mendemonstrasikan mengenai metode session generator yang sudah kita buat. Nah, di sini saya memiliki salah satu contoh, yaitu seperti ini. Di sini tertulis nilai X1-nya itu. Nilai X1-nya itu adalah 1, nilai X2-nya adalah 2, toleransinya adalah 0,00005. Maka di sini kita terlihat bahwa nilai fungsi X-nya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 3 dikali X min 3. Nah, ini adalah soal yang telah dihitung manual oleh teman saya, Dimas, dengan menggunakan Excel. Maka jika kita hitung, di sini akan muncul hasilnya yang sesuai dengan yang sudah dihitung oleh teman saya, Dimas. Nah, di sini terlihat bahwa angka persamaannya itu 1,7325051 dan berada pada iterasi kelima. Maka program ini sudah sesuai sama yang telah dihitung secara manual oleh teman saya, yaitu si Dimas. Di sini terlihat jelas bahwa iterasinya pun sama, berada pada iterasi kelima. Di sini juga program ini juga terdapat bantuan jika kebingungan. Nah, pertama-tama kalian harus mendefinisikan fungsi fx dengan toleransi errornya di bagian sini. Itu adalah step pertamanya. Step keduanya yaitu masukkan dua nilai X1 dan X2 sebagai iterasi awal. Ketiga, hitung hasil fx. Rumus formulanya tuh harus memiliki format seperti ini, tidak boleh berubah atau tidak boleh beda, maka kemungkinan besar nanti hasilnya akan lain. Maka disarankan untuk mengetikkan dengan format seperti ini. Kemudian yaitu hitung hasil fxn plus 1 dengan memasukkan nilai xn plus 1. Iterasi akan berhenti apabila nilai fxn plus 1 nya mendekati nilai toleransinya. Berikut ini adalah contoh bantuan yang ditawarkan pada program kita. Ini adalah tampilan full screen-nya, seperti ini, minimalis, namun mungkin sudah selesai. Begini saja, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.